Selamat malam, nama saya Zifai Jun Paltak Pangga BNNPM 1917051070. Di sini saya akan membahas pengertian NFA, definisi formal NFA, sifat NFA, contoh NFA, dan epsilon NFA. Juga contoh ENFA. Pengertian NFA. Non-deterministic finite automata adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata. Pada non-deterministic finite automata dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi min-sig. Definisi formal NFA. Suatu NFA dapat didefinisikan secara formal sebagai 5 tuple berikut. A sama dengan Q, sigma, lalu ada lambda, juga Q0 dan F. Keterangan Q adalah himpunan terbatas dari state. 2. Sigma himpunan terbatas dari simbol. Yang ketiga, alpha itu Q kali sigma menjadi Q. Fungsi transisi dinotasikan ke alpha Q A menjadi P. P adalah himpunan state hasil transisi. 4. Q0 sigma Q adalah initial state. Yang kelima, F bagian dari Q adalah himpunan accepted atau final state. Sifat NFA. NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada satu yang bersamaan. NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Ketiga, sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Yang keempat, NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan DFA. Contoh NFA, Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Sigma sama dengan ABC, lalu Q0 sama dengan Q0, lalu F sama dengan Q4. Berikut tabelnya. Q0 merupakan masukan Q0, masukan A-nya itu Q0 dan Q1. Lalu masukan B-nya Q0, Q2, lalu masukan C-nya Q0 dan Q3. Untuk Q1, masukannya yang A, Q1, Q4. Lalu yang B, Q1, lalu yang C, Q1. Untuk yang Q2, masukan A-nya itu Q2, lalu B-nya Q2 dan Q4, lalu C-nya Q2. Untuk Q3, masukan A-nya itu Q3, lalu yang B itu Q3, lalu yang C itu Q3 dan Q4. Untuk yang Q4 itu masukan A-nya himpunan tak bernilai, lalu B itu sama tak bernilai, lalu yang C juga tak bernilai. Berikut adalah bentukannya dari tabel yang tadi. Di sini Q0, nah isinya ada ABC, lalu di sini terjadi proses masukan dari Q0 ke Q1, lalu ke Q4 sesuai dengan tabel ini. Q1 itu Q1 Q4, lalu B-nya ada Q1, lalu C-nya ada di Q1. Begitu seterusnya untuk Q2, Q3, Q4. Tertera di gambar. Selanjutnya, epsilon NFA. Pada NFA dengan sigma min move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input. Epsilon yaitu string kosong. Kegunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Contoh epsilon NFA. Epsilon closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input.
sini ada epsilon closure Q0 itu Q0, Q1 dan Q3. Q0, Q1, Q3. Lalu epsilon closure Q1 adalah Q1 dan Q3. Q1 dan Q3. Lalu epsilon closure Q2 itu Q2 dan Q4. Dari sini Q2 dan Q4. Lalu epsilon closure Q3 itu adalah Q3 karena tidak ada panahnya. Lalu epsilon closure Q4 itu adalah Q4. Tidak ada panahnya karena ini adalah final state. Ada suatu state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Ekivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Dari sebuah NFA dengan epsilon move dapat kita peroleh NFA tanpa epsilon move yang ekivalen. Langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buat tabel transisi NFA dengan epsilon move. 2. Tentukan epsilon closure NFA dengan epsilon move. 3. Tentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move dengan rumus. Lalu di sini state input sama dengan epsilon closure dalam kurung alpha dalam kurung lagi epsilon closure state dan input tutup kurung. Keempat, buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move. Kelima, tentukan state akhir NFA tanpa epsilon move. State akhir semua ditambah dengan state yang epsilon closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semua. Contohnya seperti ini. 1. Tabel transisi NFA dengan epsilon move. Ini merupakan tabel transisi NFA dengan epsilon move. Di sini untuk Q0-nya yang A-nya itu Q0, lalu yang B-nya epsilon. Untuk Q1 epsilon A-nya, lalu B-nya Q2. Untuk Q2 epsilon A-nya itu epsilon, B-nya Q2. Menentukan epsilon closure NFA dengan epsilon move. Epsilon closure Q0 sama dengan Q0, Q1. Epsilon closure Q1 sama dengan Q1. Epsilon closure Q2 sama dengan Q0, Q1, Q2. Menentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move dengan rumus. Ini merupakan rumus untuk menentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move. Di sini untuk Q0 dan A ini adalah rumusnya epsilon closure alpha epsilon closure Q0 A. Lalu dapatkan hasilnya Q0 dan Q1. Lalu untuk Q0 B di sini dalam rumusnya dihasilkan Q0, Q1 dan Q2. Lalu untuk Q1 dan A di sini dihasilkan himpunan tabel nilai. Lalu untuk Q1 dan B di sini menghasilkan Q0, Q1 dan Q2. Lalu Q2A di sini menghasilkan Q0, Q1. Lalu Q2B menghasilkan Q0, Q1, Q2. Kurang lebih seperti itu untuk rumusnya tanpa menggunakan epsilon move. Yang keempat, tabel transisi NFA tanpa epsilon move. Ini merupakan tabel transisi NFA tanpa epsilon move. Untuk Q0-nya A-nya itu Q0, Q1, B-nya Q0, Q1, Q2. Untuk Q1 itu A-nya epsilon, untuk B-nya itu Q0, Q1, Q2. Untuk Q2 itu Q0, Q1, yang B-nya Q0, Q1, Q2. Kelima, menentukan state akhir NFA tanpa epsilon move. State akhir NFA dengan epsilon move sama dengan Q0. Epsilon closure yang mengandung Q0 sama dengan epsilon closure Q2. State akhir NFA tanpa epsilon move sama dengan Q0, Q2. Berikut gambar dari menentukan state akhir NFA tanpa epsilon move. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.